Rema hari ini, Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jika kita memperhatikan kondisi dunia belakangan ini terasa begitu gelap dan mencemaskan. Belum habis masa pandemi, kita masih harus berjuang dengan krisis ekonomi, ditambah dengan bencana alam dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, apabila kita tidak waspada dan berjaga-jaga, iblis akan dengan mudah mencuri damai di hati kita. Saat damai dalam hati kita lenyap, kita akan menjadi orang yang mudah mengeluh dan selalu merasa khawatir akan pekerjaan, keluarga dan kesehatan, juga masa depan kita. Berita baiknya, ayat Rema hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya respon hati kita ketika berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ya, respon hati yang digambarkan Habakuk 3 ayat 17-18 juga dapat kita pelajari dari gembala sidang kita, Pastor Obaja. Saat sebelum ada pandemi, hampir setiap bulan beliau pergi melayani keluar kota. Bahkan tidak jarang ia pergi ke luar negeri. Beliau melakukan kegiatan tersebut dengan penuh semangat dan tidak kenal lelah. Namun saat pandemi terjadi, dengan terpaksa semua kegiatan tersebut harus dihentikan. Sejak awal pandemi hingga sekarang, semua kegiatan beliau dikerjakan dari rumah. Namun sukacita dan semangat beliau tidak luntur sedikit pun juga. Dari situ kita dapat melihat bahwa beliau berhasil menjaga hatinya tetap bersukacita dan menikmati setiap kegiatan di tengah situasi yang kurang menyenangkan. Bila saat ini kita sedang menghadapi situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak secara kebetulan jika renungan hari ini menguatkan kita bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun, hati kita boleh tetap tenang dan damai. Inilah yang dinamakan damai sekalipun. Jangan berikan kesempatan sedikit pun bagi iblis untuk mencuri damai dalam hati kita. Tangkap setiap rema gereja kita dan ambil keputusan untuk berani melangkah. Maka damai sekalipun akan tetap ada dalam hati kita di tengah segala situasi dan kondisi. Haleluya. Menurut Anda, mengapa kita perlu memiliki damai sekalipun dalam menjalani hari-hari kita? Bagaimana respon hati kita selama ini dalam menghadapi keadaan dan situasi yang kurang menyenangkan? Apa langkah nyata Anda untuk dapat tetap merasakan damai dalam kondisi dan situasi apapun? Bapa, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari setiap tantangan yang kami hadapi. Kami serahkan setiap pergumulan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu, damai sekalipun tetap ada dalam hati kami. Karena kami percaya, hidup kami ada dalam kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Damai sekalipun adalah kondisi ketika kita bisa merasakan damai dalam kondisi dan situasi apapun.